Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Adila Banawi, salah satu mahasiswi dari kampus IAIN Ambon Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang audit laporan keuangan dan tanggung jawab seorang auditor. Nah, materi yang pertama yaitu tentang hubungan antara seorang akuntan dan seorang auditor. Akuntansi berpedoman pada GAAP, tanggung jawab, manajemen, menganalisis bukti dan transaksi, mengukur dan mencatat data transaksi, mengelompokkan dan mengikhtisar data yang dicatat, mengevaluasi kewajaran, menyusun laporan keuangan sesuai GAAP, mengirimkan laporan keuangan dan laporan auditor kepada para pemegang saham setiap tahunnya. Sedangkan untuk seorang auditing berpedoman pada GAS. Tanggung jawab auditor memahami bisnis dan industri klien, memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan keuangan, membuktikan laporan disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP, menyatakan pendapat dalam laporan audit, mengirimkan laporan audit kepada klien, mengirimkan rekomendasi yang memiliki nilai kepada manajemen dan dewan direksi. Yang kedua, ada kondisi yang menciptakan permintaan atas laporan keuangan. Bagaimana itu? Yang pertama adalah pertentangan kepentingan, konsekuensi, kompleksitas, keterpencilan. Ada 4 itu mengenai tentang kondisi yang menciptakan permintaan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada manfaat ekonomi suatu audit. Akses ke pasar modal. Pertama dari manfaat ekonomi suatu audit itu, yang pertama adalah akses ke pasar modal, kedua biaya modal yang lebih rendah, ketiga penangguhan inefisiensi dan kecurangan, keempat adalah peningkatan pengendalian dan operasional. Kemudian ada keterbatasan audit laporan keuangan. Keterbatasan audit laporan keuangan, yang pertama biaya yang memadai, pembatasan biaya audit, menimbulkan pengujian dengan sampel. Jumlah yang memadai harus selesai dalam 3-5 minggu setelah tanggal neraca. Prinsip akuntansi alternatif. Ada estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi itu merupakan sesuatu yang tidak pasti, bahkan auditor pun tidak dapat memastikannya. Oleh karena itu, penggunaan laporan keuangan juga harus waspada terhadap hal ini. Kemudian ada hubungan auditor independen dengan manajemen. Hubungan auditor independen dengan manajemen. Selama pelaksanaan audit, terdapat interaksi luas antara auditor dengan seorang manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dengan pendekatan profesional atau SPEC-TCIM. Kedua, dewan direksi dan komisi. Audit meningkatkan independensi auditor, yaitu auditor internal. Auditor internal memberikan bantuan langsung kepada seorang auditor independen dalam melaksanakan audit dan menjadi pelengkap penting bagi auditor independen. Selanjutnya ada pemegang saham. Auditor dapat hadir dalam RUPS. Selanjutnya ada materi tentang standar auditing. Standar auditing ini ada 2. Ada 3. Yang pertama adalah standar umum, yang kedua adalah standar pekerja lapangan, yang ketiga adalah standar pelaporan. Bagaimana itu standar umum? Nah, standar umum adalah keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap mental, kemudian penggunaan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Bagaimana itu juga standar pekerja lapangan? Standar pekerja lapangan ini pertama membuat perencanaan dan supervisi yang memadai. Kedua, pemahaman atas struktur pengendalian intern. Ketiga, mendapatkan bukti audit yang cukup kompeten. Selanjutnya ada standar pelaporan. Standar pelaporan itu yang pertama ada laporan keuangan disajikan sesuai dengan GAAP. Yang kedua, konsisten dalam penerapan GAAP. Yang ketiga, pengungkapan informatif yang memadai. Yang keempat adalah pernyataan pendapat. Selanjutnya ada hubungan antara standar auditing dengan prosedur auditing. Jadi, prosedur auditing adalah metode yang dipakai dan
dan tindakan yang dilaksanakan oleh seorang auditor selama audit seperti menghitung, memeriksa, rekonsiliasi, kemudian ada mengamati penghitung fisik, sediaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada standar auditing dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan, sedangkan prosedur auditing berbeda antara satu klien dengan klien lain karena perbedaan skala kegiatan suatu entitas. Kemudian ada tanggung jawab untuk melaporkan kecurangan. Nah, apabila seorang auditor menemukan bahwa terdapat bukti adanya kecurangan meskipun kecil, maka hal itu harus menjadi perhatian manajemen. Setiap kecurangan yang melibatkan seorang manajer atau manajemen senior dan kecurangan yang terjadi di tingkat manapun yang menyebabkan salah saji yang material pada laporan keuangan harus dilaporkan kepada komite atau dewan direksi. Kemudian yang kedua adalah secara etis dan legal auditor tidak dapat mengungkapkan kecurangan yang terjadi di luar entitas. Tanggung jawab untuk melaporkan tindakan melanggar hukum. Yang pertama adalah apabila tindakan hukum berpengaruh material terhadap kewajaran laporan keuangan, maka laporan keuangan harus direvisi kembali. Jika tidak, maka diberi pendapat wajar atau pengecualian untuk tidak wajar atau tidak wajar. Yang kedua, kalau auditor tidak mendapatkan bukti yang cukup tentang tindakan ilegal, harus mengkomunikasi informasi ini melalui pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat disclaimer. Selanjutnya ada laporan standar auditor. Alamat yang dituju, ada alamat laporan standar auditor itu yang pertama ada alamat yang dituju, kedua paragraf pengantar, ketiga paragraf luas lingkup, keempat paragraf opini, kelima tanda tangan auditor, keenam nomor anggota IAI sampai KAP, ketujuh adalah tanggal pengerjaan lapangan selesai. Yang terakhir ada penyimpangan dari laporan standar. Penyimpangan dari laporan standar ini ada dua. Yang pertama adalah laporan standar dengan bahasa penjelasan. Gimana itu laporan standar dengan bahasa penjelasan? Yaitu pendapat auditor sebagai yang didasarkan atas laporan auditor independen lain. Kedua, terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ketiga, penyimpangan dari GAAP. Keempat, tidak konsisten. Yang kedua itu jenis-jenis pendapat lain. Yang pertama, wajar dengan pengecualian yang digunakan pada penyimpangan berdampak material. Penyebabnya pembatasan oleh klien atau keadaan penyimpangan dari GAAP. Yang kedua, tidak wajar digunakan pada penyimpangan berdampak sangat material. Penyebab penyimpangan dari GAAP. Yang ketiga, tidak memberikan pendapat pada penyimpangan berdampak sangat material. Penyebabnya pembatasan oleh klien atau keadaan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Semoga materinya mudah dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.